Shalom, shalom. Shalom. Tes. Tes, microphone ya. Shalom. Ya, senang bisa kembali sharing pagi ya. Ya, kita lanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang stay vigilant, jaga-jaga, waspada, siap dan siaga. Dan sebelum kita buka firman Tuhan bersama-sama, mungkin saja sudah sekali lagi bagi berdiri, kita ambil Alkitab saudara, kita buat satu pengakuan iman. Yang bawa Alkitab, yang bawa Alkitab manual, ambil Alkitab elektronik saudara, dan lihat itu sebagai Alkitab saudara. Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat lakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Bagi bisa mendengarkan firman Allah. Kira saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya terbuka untuk firman Allah. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. I never be the same. Dalam nama Yesus. Dan kembali saudara. Saya sudah membuka Alkitab saudara dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita akan lihat beberapa ayat dalam ayat yang ke-6, ada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Itu tentang perlengkapan senjata Allah. Saya akan berbicara pagi ini khusus, yaitu tentang the belt of truth, ikat pinggang kebenaran. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musnah iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan bahaya-bahaya jahat, tetap berdiri, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikan pinggangan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berpasang kebenaran untuk memberikan keadilan damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan darah, yaitu firman Allah. Ayat 18 bersama-sama 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam ruangan itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amen. Saudaraku, dalam Efesus pasal 6 yang kita lihat di sini adalah tentang perlengkapan senjata Allah. Setelah saya akan lanjutkan ke pasal minggu yang lalu, saya berbicara tentang lion alert, kita waspada, ada singa. Nah sudah tema kita bulan ini adalah tetap pada waspada atau berjaga-jaga atau siap-siaga, stay vigilant. Jadi perkataan vigilant sebenarnya itu perkataan seperti seorang tentara, itu siap siaga seperti seorang tentara. Nah, kita perlu sadar bahwa kita ini hidup di hari-hari yang terakhir. Kita tahu bahwa hari-hari yang terakhir itu setan bekerja keras karena hari penghakimannya sudah dekat. Nah, goal daripada setan, minggu yang lalu saya sharekan, itu adalah goal atau sasaran daripada setan adalah orang-orang percaya. Setan tidak bisa melawan Tuhan, karena setan tidak standing dengan Tuhan. Tapi setan melawan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi setan sangat membenci orang-orang percaya. Setan itu musuh kita. Nah, dalam Efesus pasal 6 di sini katakan perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan
roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Sebab setan itu adalah musuh kita. Minggu lalu saya jelaskan kita perlu mengidentifikasi setan itu, bahwa dia adalah musuh kita. So musuh kita bukan manusia, bukan kompetitor kita, bukan other religion, bukan agama lain, tapi musuh kita itu adalah setan, yaitu penguasa di udara ini. Kalau kita berbicara tentang penguasa di udara, saudara jangan berpikir saudara bahwa setan adalah penguasa dari udara yang kita hirup. Penguasa di udara di sini maksudnya itu adalah juga bukan awang-awang, tetapi penguasa di udara di sini adalah langit yang kedua di mana setan itu berada. Jadi kita ini ada 3 langit. Langit yang pertama di mana manusia tinggal, di bumi ini. Langit yang kedua itu di mana setan tinggal. Langit yang ketiga adalah surga di mana Tuhan tinggal. Untuk Paulus diangkat langit yang ketiga. Nah, jadi penguasa di udara ini adalah yang dimaksud adalah tempat di mana setan berada, yaitu langit yang kedua ini. Nah, setan itu adalah musuh kita yang tidak kelihatan, yang kasat mata. Tetapi dia itu tidak kelihatan, tapi dia sangat real. Lalu saya lihat ini, saudara, saya membuktikan bahwa setan itu ada dan real. Nah, setan itu bukan dongeng, juga bukan isapan jempol, tapi benar-benar ada. Nah, kalau kita bisa melihat aktivitas setan hari-hari ini, saudara, setan bekerja keras, berusaha untuk menguasai dunia ini. Kalau sudah lihat, saudara, setan ini sedang menguasai dunia entertainment. Kita lihat perfilman, musik, maupun multimedia, itu dikuasai oleh setan. Kalau sudah lihat sekarang ada film-film horor, musik yang menginspirasi dengan kekerasan dan juga pemberontakan, bahkan penyembahan kepada setan. Sudah pernah mendengar barusan siapa ini? Apa itu wanita yang sangat terkenal? Bukan Taylor Swift, satunya Lady Gaga. Lady Gaga pernah membuat konser di Brasil yang dihadiri sekitar 2,5 juta orang. Itu konser terbesar sepanjang sejarah. Itu melebihi dari dulu yang terkenal Madonna, ya. Itu cuma 1,2. Tapi ini Lady Gaga itu 2,5 juta orang, 2.500.000 orang hadir. Sedangkan Lady Gaga ini, dia secara terselubung, dia melakukan penyembahan kepada setan. Kalau sudah lihat panggungnya semuanya, dan ada lagu yang terkenal Bloody Mary. Dan dia melakukan tanpa dia dengan terselubung, dia melakukan penyembahan kepada setan. Nah, dunia entertainment dikuasai oleh setan. Bahkan juga dunia pendidikan dan politik. Ada satu universitas yang sangat terkenal di Amerika, itu Columbia University. Ini sangat liberal sekali dan sangat dia sangat liberal dan bahkan sangat sosial. Jadi dunia pendidikan, politik dikuasai oleh setan. Bahkan saya mendengar kemarin sekolah-sekolah international school, saya mendengar dari Indonesia, international school di Indonesia, nggak tahu di mana, tapi katanya semua international school itu anak sudah di-set untuk terbuka untuk LGBT. Jadi mereka mengajar dia sebelum masuk, kita bilang, kamu harus berpikir, kamu harus terima diri kamu seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu berpikir kamu perempuan, walaupun laki, kalau pikirannya perempuan, dia perempuan. Kalau kamu berpikir kamu laki, kamu laki. Jadi seperti apa yang kamu pikirkan. Sekarang dunia pendidikan politik dikuasai oleh setan. Nah, sekarang pekerjaan setan semakin hari semakin kelihatan. Dan puncaknya itu nanti waktu Antikris berkuasa dan dia mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Sebab setan itu real dan dia adalah musuh yang ingin membinasakan kita. Minggu lalu saya share bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, karena musuhmu yaitu iblis itu seperti singa yang mengamuk berusaha menelan siapa yang dapat menelannya. Nah, kita harus waspada, kita berjaga-jaga karena setan itu musuh kita, ingin menghancurkan hidup kita. Misalnya banyak orang yang punya pemahaman yang keliru bahwa setan itu udah gak berbahaya, sudah gak ada lagi kuasanya. Itu mereka bilang seperti singa yang sudah kehilangan gigi. Ya, banyak orang punya pemahaman yang keliru. Kekuatan setan gak pernah berubah. Dia adalah salah satu malaikat utama yang memberontak. Setan masih sangat kuat, dia masih bisa membunuh dan membinasakan banyak orang. Dalam kitab Wahyu, coba saya tunjukkan sedikit supaya saudara bisa mengerti bahwa setan itu masih
sangat kuat. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menyembuhkan, dia bisa buat benda mati berbicara, bahkan dia bisa turunkan api dari langit. Wahyu pasal 13 ayat 13. Coba sekilas saja. Terus kita bisa baca satu pasal di situ dijelaskan tentang kekuatan daripada antikris ini. Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Sebab kekuatan setan itu tidak berubah. Tapi apa yang berubah, saudaraku? Yang berubah itu adalah kekuasaannya. Kekuatannya nggak berubah, tetapi kekuasaannya yang berubah. Sebelum Yesus mati dan bangkit, setan punya kekuasaan atas semua manusia. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, secara legal, kekuasaannya atas orang-orang percaya itu diwujudi. Jadi setan tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya. Setan ada di bawah kuasa orang-orang percaya. Jadi kekuatan setan itu nggak berubah. Ia masih punya kuasa dan dia bisa menghancurkan hidup manusia. Karena itu dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, hendaklah kamu kuat dalam kuat kuasanya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dikata apa? Kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Jadi kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, dan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan daripada senjata Allah. Jadi untuk kita bisa tetap kuat dan kita dapat mengalahkan si jahat, kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Nah, di sini ada 6 jenis perlengkapan senjata Allah. Mungkin bisa bantu tampilkan, ada satu gambar jelas saja untuk saudara bisa mengerti. Ini adalah tentang perlengkapan senjata Allah. Yaitu kalau dalam di sini disebutkan ada ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopang keselamatan, kasut kerelaan untuk beritakan di damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh. Jadi 7. Nah, di sini helmet salvation, bread of righteousness, belt of truth, sword of the spirit, shield of faith, dan feet of peace. Jadi ada 6 perlengkapan senjata. Nanti saya hari ini saya akan bahas perlengkapan senjata Allah yang pertama, yaitu belt of truth, ikat pinggang kebenaran. Saya nggak bisa membahas semuanya, ini bisa makan waktu 1 hari. Saya akan bicara tentang satu hal, yaitu tentang ikat pinggang kebenaran. Jadi katakan, kenakanlah selengkap senjata Allah, yang pertama dikatakan, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Jadi satu yang pertama yang kita harus kenakan dalam kehidupan kita orang percaya, itu adalah ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Ikat pinggang kebenaran itu menyatakan atau berbicara tentang honesty and integrity, sincere before God and others, or living right. Itu ikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran itu adalah berbicara tentang kejujuran atau kebenaran di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi ikat kebenaran itu adalah kehidupan yang berbicara tentang kehidupan yang benar atau perbuatan yang benar. Itu ikat pinggang kebenaran. Jadi kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Jadi senjata Allah yang pertama adalah perbuatan yang benar atau hidup yang benar. Sebab perbuatan yang benar itu adalah salah satu senjata yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya. Coba katakan perbuatan yang benar. Jadi perbuatan yang benar atau hidup yang benar itu harus dikenakan oleh setiap orang percaya. Sebab setiap orang percaya harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Harus melakukan kehidupan yang benar. Saya akan menjelaskan kepada saudara, kenapa orang percaya harus mengenakan ikat benar, atau kenapa orang percaya harus melakukan hidup yang benar. Why we need living right? Saya akan menjelaskan kepada saudara satu persatu. So, kenapa kita perlu hidup benar? So, kita orang percaya harus hidup benar. So, kita hidup benar bukan supaya kita diselamatkan. Saya ingin jelaskan pada saudara. Jadi, so kita orang percaya harus hidup benar bukan untuk supaya kita diselamatkan, atau istilah agama itu mati masuk surga. So, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan oleh apa yang kita lakukan atau oleh karena kebenaran kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah yang kita terima melalui iman kepada Yesus. Seringnya ada kebenaran yang absolut, ini adalah satu kebenaran yang mutlak, ini adalah final. Bahwa kita diselamatkan karena anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Satu pemberian, bukan perbuatan, bukan kebenaran kita.
Coba kita lihat Efesus pasal 2, mungkin saya mengingatkan kembali saya. Efesus 2 ayat 8-9. Di sini jelas dan tegas. Kita selamat karena anugerah. Pemberian, bukan usaha, bukan perbuatan, bukan kebenaran kita. Saya baca, kenapa sudah bisa membantu ayatnya. Lanjut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, keselamatan itu apa? Anugerah, grace, pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan usaha kita, bukan kebenaran kita, tapi apa? Grace, anugerah, pemberian, mutlak. Jadi pemberian, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan karena anugerah. Nah, kita hidup benar bukan supaya kita diselamatkan, tetapi saudaraku, kita hidup benar. Kita hidup benar bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita hidup benar itu supaya kita, apa saya bilang itu, hidup benar bukan untuk kita selamat, tapi untuk secure hidup kita. Jadi ada tiga hal yang saya bagikan kepada saudara. Kenapa kita perlu hidup benar ini? Saya ingin jelaskan. Kenapa kita harus hidup benar? Why we need to living right? So, kenapa kita perlu hidup benar? Yang pertama juga, alasan yang pertama, kita hidup benar adalah untuk kita memuliakan Allah, to glorify God. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, kenapa kita hidup benar? Kenapa kita melakukan perbuatan yang baik? Dikatakan supaya kamu memuliakan Bapamu yang di surga. Setelah kita hidup benar bukan untuk supaya kita selamat, tapi kita hidup benar kenapa? Kita mau memuliakan Bapa kita yang di surga. So, hidup benar yang pertama adalah untuk memuliakan Allah. So, memuliakan Tuhan itu bukan hanya waktu kita memuji Tuhan atau waktu kita menyembah Tuhan, tapi memuliakan Tuhan itu adalah waktu kita hidup dalam kebenaran. Dalam ayat dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau mereka melihat hidup kita itu tidak benar? Kalau melihat hidup kita ini tidak baik. Jadi terang kita harus bersinar. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan kita sebagai orang percaya itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita perlu hidup benar dalam memuliakan, untuk memuliakan Tuhan kita. Jadi hidup benar itu adalah satu tindakan yang memuliakan Tuhan. Hidup benar itu adalah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi pertama, kenapa kita perlu hidup benar? Untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, to collect reward. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas pasal 6 ayat 35. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dikatakan, kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada mereka, pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan, negara, maka upahmu akan besar. So, kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita hidup benar? Karena untuk apa? Kolektif. Untuk kita mendapatkan upah. Jadi perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan itu adalah untuk kolektif. Perbuatan baik kita, perbuatan benar kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22, coba kita lihat. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Suatu Tuhan akan datang dan memberi upah kepada kita. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan dibaca yang genap. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya akan datang segera dan akan membawa upah dan pembalasan kepada setiap orang berbuat jahat. Amen. Kata apa? Aku datang dan membawa upah. So, kenapa kita hidup benar? Dikatakan dalam Wahyu, biar mereka yang melakukan cemar terus berbuat cemar, yang melakukan baik biar terus berbuat baik.
Yang melakukan kekudusan biar terus hidup kudus. Karena tapi perhatikan bahwa aku datang membawa upahku. Kenapa kita perlu hidup benar? Kenapa kita perlu berbuat baik? Karena itu apa? Collect reward. Jadi setiap kita orang percaya, kita perlu tahu bahwa kita akan menghadap pengadilan Kristus. Ada dua bentuk pengadilan. Yang pengadilan pertama yaitu pengadilan orang-orang percaya, pengadilan yang disebut dalam bahasa Asing Bema. Itu waktu orang percaya diangkat dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, dan di sana kita akan diadili untuk menerima upah. Jadi pengadilan Bema itu bukan untuk menerima hukuman atau penghakiman, tapi untuk menerima upah. Jadi pengadilan yang pertama, ada pengadilan yang kedua, ada pengadilan takhta putih. Pengadilan takhta putih adalah untuk pengadilan untuk menerima hukuman. Jadi setiap kita orang percaya akan menghadap pengadilan Kristus, bukan untuk terima hukuman atau diadili, tapi untuk menerima upah. Jadi kita hidup benar karena ada upah yang menanti kita. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4, Saudara Paulus ini menunjukkan lebih jelas, saudara. Aku berusaha keras, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, saya baca dan dia sudah baca, saya sudah bisa membaca ayat yang kena sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan digantikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amen. Dikatakan apa? Sekarang telah sedia bagi kamu mahkota kebenaran. Jadi aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Aku hidup dalam kebenaran. Aku telah mematikan dagingku. Dan dikatakan, aku akan menerima mahkota kebenaran. Sebab ada upah yang menantikan kita. Jadi kenapa kita hidup benar? Kenapa? Ada upah yang menanti kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, sebab itu adalah untuk upah. Dalam kitab Galatia dikatakan, jangan kamu cuma berbuat baik, karena kamu akan menuai pada hari. Jadi sebab kita hidup benar. Yang kedua, karena untuk collect reward. Jadi bukan untuk supaya kita diselamatkan, tapi untuk apa? Upah kita. Upah di dalam kekekalan. Jadi yang ketiga, kenapa kita hidup benar sebenarnya? Alasan yang ketiga, to tear down the work of the enemies. Jadi untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan daripada musuh. Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan begini. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dikatakan siapa? Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Sungguh dosa itu adalah pintu masuk. Dosa itu adalah celah. Dosa itu adalah pijakannya setan untuk datang dan menyerang kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, saya ingin saudara ini bisa mengerti hal ini hal zaman. Ketika kita melakukan pelanggaran, kita membuka celah untuk setan bisa masuk dan menyerang kita. Nah, saudara tahu setan itu adalah si penuduh. Nah, kita menjelaskan bahwa dia itu adalah bapak daripada pendusta, dan dia itu adalah penuduh daripada para semua saudara kita. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, atau katakanlah kita melakukan satu dosa atau pelanggaran, maka setan akan menyerang pikiran kita dengan tuduhan-tuduhan. Dan itu akan menguasai perasaan kita, dan kita akan dikuasai dengan yang namanya guilty atau perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah itu akan melemahkan kita, akan membuat kita tawar, bahkan kita bisa jadi dingin dan kita bisa menjauh dari Tuhan. Jadi jangan kasih kesempatan kepada setan. Jangan, dalam bahasa yang lain, jangan kasih keuntungan kepada setan. Jadi jangan izinkan setan itu menuduh dan melemahkan. Karena itu hidup yang benar itu akan menutup pintu untuk setan dapat menyerang kita. Hidup benar itu juga untuk mematahkan setiap serangan daripada setan. Jadi ada 3 alasan kenapa kita hidup benar. Kita hidup benar bukan karena supaya kita selamat atau masuk surga, tapi itu schedule kita. Hidup benar, jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita hidup benar itu adalah untuk upah
Yang ketiga hidup benar itu adalah apa? Mematahkan pekerjaan daripada si jahat. Ya Bu, bagaimana sekarang kita bisa hidup benar? Saya ingin jelaskan kepada saudara, bagaimana kita bisa hidup benar? Ya Bu, senjata yang pertama yang harus kita pakai itu adalah hidup dalam kebenaran. Hidup benar itu adalah senjata yang harus kita pakai. Nah, bagaimana kita bisa hidup yang benar? Ada dua hal yang saya bagikan. Yang pertama yaitu mengasihi atau yang saya sebut dengan apa? Cinta firman Tuhan. Love the word of God. Masuk pasal yang pertama, pasal yang sangat terkenal, saudara. Masuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Masuk pasal pertama, ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca kaji sebisa membantu yang genap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan ayat kedua, mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saudaraku, untuk kita bisa hidup benar, kita harus cinta firman Tuhan. Dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan atau kesukaannya adalah firman Tuhan, dikatakan ia seperti pohon yang tumbuh subur, dia kuat. Dan dikatakan dia akan seperti pohon yang tumbuh subur, ia akan berbuah pada musimnya, dan itu dikatakan daunnya tidak akan layu. Saudaraku, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu memberi pertumbuhan kepada manusia roh kita. Saudaraku, dalam diri kita itu ada yang namanya manusia batiniah atau manusia roh, dan ada manusia lahiriah atau manusia jasmani. Manusia lahiriah itu bertumbuh dan menjadi kuat oleh makanan-makanan jasmani, oleh roti, oleh nasi, oleh ikan bakar. Dan manusia roh kita itu bertumbuh dan menjadi kuat oleh makanan-makanan rohani. Matius pasal 4 ayat 4 itu berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Allah itu adalah makanan untuk manusia roh kita. Jadi orang yang cinta firman, yang suka membaca firman, yang suka mendengar firman, yang suka merenungkan firman, maka rohnya akan bertumbuh dan menjadi kuat. Nah, kalau roh kita kuat, kita akan kuat menghadapi cobaan. Kita akan mampu untuk mematikan keinginan daging, dan juga kita dapat menangkal setiap serangan dan tipu muslihat daripada musuh. Jadi karena itu roh kita harus kuat. Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kamu lemah. Jadi pagi kita ada singgung sedikit. Jadi dikatakan roh itu penurut, roh itu senang hidup benar, mampu hidup benar, tapi daging tidak mampu. Karena apa yang kita lakukan? Kita harus memperkuat roh kita. Nah, bagaimana kita membangun roh kita supaya kuat? Bagaimana kita membuat roh kita itu bisa bertumbuh? Kita berapa? Makan firman Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia akan tumbuh subur, dan dikatakan daunnya nggak kalah, nggak jatuh dalam percobaan. Cukup banyak orang yang mundur dan jatuh karena nggak bisa mengalahkan dagingnya. Kalau melawan setan mungkin bisa. Saya mendengar khotbahnya begini, saya nggak takut dengan setan. Kita bilang apa? Resist the devil. Tapi nggak ada ayat yang bilang apa? Resist the flesh. Yang berlakukan apa? Matikan. Saudara, musuh yang paling berbahaya itu sebenarnya daging kita. Jadi, saudara, banyak orang yang mundur, banyak orang yang berpaling dari iman, banyak orang yang jatuh, itu karena nggak bisa mengalahkan dagingnya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mematikan daging atau mengalahkan daging? Roh kita harus kuat. Jadi, banyak orang jatuh karena apa? Nggak bisa kuasai daging. Saya pernah mendengar seorang yang namanya Esau, saudara dari Yakub. Karena dia nggak bisa menguasai keinginan dagingnya, dia hanya gara-gara dia nggak bisa kuasai nafsu makannya, dia
harus jual hak kesulungannya. Hanya semangkok kacang merah. Mungkin ada kaki babinya. Nah, hanya gara-gara dia apa? Gak bisa kuasai diri, gak bisa kuasai nafsu makannya, dan dia kehilangan kesulungan. Alkitab katakan dia meraung, dia meratap, tapi dia sudah miss. Dia kehilangan hawa nafsu, dia kehilangan hak kesulungannya. Cukup banyak orang yang jatuh atau banyak orang yang terhilang karena gak bisa kuasai dagingnya. Saya pernah mendengar seorang yang namanya Simpson, seorang yang dikatakan seorang pahlawan, seorang yang diurapi dengan luar biasa. Tapi saudaraku, karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, dia jatuh. Dia mengalami kematian yang sangat mengerikan. Matanya dicungkil, terus kemudian dia jadi budak orang Filistin, disuruh melawat, dan dia mati bersama-sama dengan orang Filistin, gedung jatuh. Lalu kenapa? Karena Simpson tidak bisa menguasai. Dia nggak bisa menahan hawa nafsunya dengan seorang wanita namanya Delila. Jadi banyak orang jatuh karena nggak bisa kuasai dagingnya. Jadi firman Tuhan itu membuat roh kita jadi kuat. Firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita bisa hidup benar. Jadi yang pertama adalah suka firman Tuhan. Nah, itu dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan. Jadi firman Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk hidup benar, yang akan menunjukkan jalan kebenaran, yang memimpin kita kepada kebenaran. Itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita perlu firman. Jadi hidup di dalam suka dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup benar? Suka firman. Kan? Karena itu sudah impossible saudara bisa kuat kalau saudara nggak suka firman Tuhan. Jadi kita nggak cukup hanya ibadah hari Minggu untuk kita kasih makan roh kita. Kita perlu setiap hari. Jadi dalam kitab Yosua dikatakan, Yosua pasal pertama, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Every day, daily, renungkan. Saya setiap hari renungkan firman. Saya dengarkan khotbah-khotbah. Renungkan firman Tuhan, itu membuat roh kita kuat. Jadi pertama, suka firman. Yang kedua, yang terakhir saya nggak tahu panjang. Jadi kalau salah main satu lagi terlalu panjang. Living in fear of God. Jadi hidup dalam takut akan Allah. Saya takut akan Tuhan. Itu di sini bukan satu perasaan seperti takut kepada bos kita atau kita takut kepada hantu. Tapi fear of God di sini adalah satu rasa hormat kepada Tuhan. Reverend. Saya membaca, saya nggak pintar bahasa Inggris, saya lihat sudah terjemahannya. Jadi reverend. Jadi satu perasaan hormat kepada Tuhan. Nah, satu rasa hormat sama Tuhan itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang nggak ada rasa hormat sama Tuhan, itu nggak akan mampu hidup dalam kebenaran. Saya memberikan satu contoh, sudah pernah mendengar kisah Imam Eli dengan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Bisa membaca dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Imam Eli dengan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, itu dijelaskan, mereka tidak hormat sama Tuhan. Hofni dan Pinehas ini adalah kedua anak daripada Imam Eli dan juga adalah imam-imam waktu itu. Dia nggak ada hormat sama Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal kedua, setiap kali orang Israel melakukan persembahan atau korban persembahan, Hofni dan Pinehas ini suruh pegawai-pegawainya untuk ngambil persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dia nggak hormat sama Tuhan. Sudah pencuri persembahan yang untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara, Hofni Pinehas ini dikatakan nggak hormat sama Tuhan, dikatakan dia juga tidur dengan pelayan-pelayan baik Tuhan. Terus membaca dalam 1 Samuel pasal ini. Hofni dan Pinehas dikatakan dia nggak ada rasa hormat sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Imam Eli, anak-anakmu itu nggak ada rasa hormat sama. Dia melakukan perbuatan yang jahat di hadapan. Waktu Eli diperingatkan, saudara, Eli ini lebih sayang anaknya daripada cinta Tuhan.
Dia hanya ngomong sama anak-anaknya, anak-anakku perbuatan kamu itu keliru. Apa yang kamu lakukan itu salah sama Tuhan. Tapi anaknya tetap melakukannya. Eli tidak berbuat apa-apa. Tidak sama Samuel juga punya anak. Anak melakukan perbuatan benar, tapi tidak diangkat jadi imam. Tapi Imam Eli, anaknya dibiarkan tetap jadi imam. Tidak ada ketegasan dengan anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan? Karena kamu dengan kedua anakmu tidak menghormati aku. Mari kata apa yang terjadi? Tuhan menghukum Imam Eli dengan kedua anak. Mereka mati dengan sangat mengerikan. Imam Eli mati jatuh ke lehernya patah. Hofni dan Pinehas, lalu dia mati lalu dalam satu pertempuran. Dan dari garis keturunan Imam Eli sudah tahu imam itu dari dari keturunan Levi itu turun menurun sampai kepada Imam Eli ini. Tapi sampai Imam Eli dan anaknya berhenti, dan tidak ada lagi, garis keturunannya habis. Kenapa? Tidak ada hormat sama Tuhan. Siapa orang yang tidak ada hormat sama Tuhan, dia tidak akan bisa hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita hormat sama Tuhan, kita akan mampu hidup dalam kebenaran. Jadi seorang yang hormat sama Tuhan, yang berikan satu contoh itu Yusuf. Yusuf itu seorang yang menghormati Tuhan. Lalu kita mencatat begini, Yusuf seorang yang tidak ada takut akan Tuhan. Cuma dia hormat sama Tuhan, dia cinta Tuhan. Suatu ketika dia diperhadapkan pada satu cobaan. Dia tinggal dalam dia bekerja di rumah Potifar. Waktu istri daripada Potifar, dia mencoba untuk menggoda Yusuf. Suatu Potifar ini adalah sida-sida atau bendahara daripada Fir'aun. Ada yang menjelaskan bahwa sida-sida itu kebanyakan yang dikebiri. Jadi karena itu istrinya itu tidak pernah bisa dipuaskan. Jadi akibatnya saudaraku, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi yang saya tahu, istri daripada Potifar ini mencoba menggoda Yusuf. Setiap hari dikatakan, dia coba, Yusuf, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf selalu menolak. Dikatakan dia tidak mau. Sampai suatu ketika saya bisa bayangkan, saudaraku. Saya yakin istri pada Potifar itu cantik. Kenapa saya bilang cantik? Karena dia punya. Orang yang punya itu kan bisa make up, bisa semua. Tapi kalau orang kampung walaupun cantik karena nggak make up, kelihatan nggak hati kan. Betul kan? Jadi saya yakin Potifar ini cantik. Setiap hari dia goda. Suatu ketika saya bisa bayangkan. Pegawai-pegawainya semua itu, yang satu disuruh pergi ke pasar, yang satu disuruh pergi mungkin beli sesuatu yang kira-kira yang cukup jauh. Sampai karena semua nggak ada orang di rumah, dan waktu nggak ada orang sama sekali, dia berkata kepada Yusuf, mari tidur dengan. Nggak ada orang. Seluruh integritas itu adalah kejujuran atau ketulusan. Integritas itu adalah siapa kita waktu kita nggak ada orang. Seluruh nggak ada orang. Dia berkata, Yusuf, mari tidur. Sudah nggak ada orang. Siapa yang kamu takutkan? Tapi apa jawaban Yusuf? Tidak mungkin aku berbuat dosa yang sebesar ini kepada Tuhan. Yusuf hormat sama Tuhan. Dia honest di hadapan Allah, honest di hadapan manusia. Walaupun nggak ada orang, tapi dia hormat sama Tuhan. Dia tahu nggak mungkin aku berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan. Saya pun Yusuf menghormati Tuhan. Dan apa yang dilakukan waktu Potifar mengajak dia tidur, karena dia menolaknya. Oleh Potifar tarik dia punya jubah, dia paksa. Tapi Yusuf apa yang dilakukan? Dia lepaskan jubahnya dan dia lari. Satu Yusuf, dia hormat sama Tuhan. So kita akan mampu hidup dalam kebenaran kalau kita hormat sama Tuhan. So kalau sangat penting hormat sama Tuhan, reverence sama Tuhan. Bukan takut akan hukuman Tuhan, tapi kita hormat. So hormat berbeda dengan apa? Takut itu karena ada sesuatu yang kita mau, tapi hormat itu karena apa? Kasih kita kepada Tuhan. Jadi saya hormat kepada Tuhan. Sudah hormat Tuhan itu kita perlu hormati Tuhan. Belajar untuk menghormati Tuhan. Saya menghormati keberadaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya belajar kita hormat sama Tuhan. Saya hormati Tuhan yang hormat kepada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya perbuatan yang tidak benar
atau satu itu Alkitab bilang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 30. Saya tutup dengan ayat ini. Efesus 4 ayat 30. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan ya, dikatakan jangan dukakan Roh Kudus Tuhan. Sebab kita perlu hormat sama Tuhan. Hormati Roh Tuhan yang ada dalam diri. Hormati kehadiran Allah yang dalam diri kita. Sebab Roh Kudus itu pribadi yang sangat mengasihi kita. Apa? Tidak bisa membayangkan kasih Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia penolong kita. Dia pemimpin kita. Dia sangat setia. Paulus berkata, don't grieve. Jangan dukakan. Hormati dia, kasihi dia, cintai. Sebab hormati Tuhan. Sebab rasa hormat sama Tuhan itu yang akan memampukan saudara hidup dalam kebenaran. Jadi karena itu saya dua hal ini yang saya taruh ingin bagikan pada saudara. Cinta firman Tuhan. Yang kedua, hormati Tuhan. Ada bahasa sederhana, cintai Roh Tuhan yang ada dalam diri sekarang. Sebab senjata pertama yang harus kita kenakan itu adalah hidup yang benar, ikat pinggang kebenaran. Senjata Allah ini yang akan memampukan kita untuk kita bisa menang atas setiap serangan dan tipu muslihat setan. Mereka kenakan selengkap senjata Allah. Kenakan ikat pinggang kebenaran. Dapat diberi. Dan kita nyanyikan lagu ini, Ku cinta Kau ya Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat musuh. Senjata Allah yang pertama yang harus kita kenakan, terikat pinggang kebenaran. Hidup yang benar, satu perlengkapan senjata Allah yang harus ada di dalam hidup kita. Saat kita mampu hidup benar, hanya ketika kita cinta firman dan menghormati Tuhan. Pagi ini saja renungkan sejenak. Pandang Yesus yang sangat mengasihi saudara, yang telah berkorban bagi saudara, yang kasihnya begitu hebat, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Yang kasihnya sungguh dahsyat yang gak bisa diukur. Pandang Yesus yang mengasihi kita. Salahkah kalau kita membalas kasih Yesus kepada kita? Setelah kita renungkan sejenak dan pandang Yesus, betapa Dia mengasihi kita. Mari kita responi kasih Kristus, kasih Yesus, dengan hati yang mau mengasihi Dia lebih lagi. Aku mau cinta Kau Yesus. Aku mau cinta firman-Mu. Aku mau cinta Roh-Mu yang Kau taruh di dalam diriku. Kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta. Kita renungkan sejenak. Ada waktu untuk saudara bisa menyatakan hati saudara kepada Tuhan pagi ini. Mari kita kobarkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih-Mu yang hebat, cinta-Mu yang dahsyat Tuhan, terus membakar dan menghanguskan kami. Bakar kami dengan api cinta-Mu. Kobarkan cinta-Mu dalam diri kami Tuhan. Kobar.
seluruh eksistensi kami, seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mengasihi-Mu. Tidak ada yang lain yang kami cintai di muka bumi selain Engkau, Tuhan. Menghormati Engkau, kami mencintai-Mu. Bapa, terima kasih saat ini, biar terus kasih-Mu menguasai hidup kami, Tuhan. Menghanguskan kami, Tuhan. Berkati Tuhan atas umat. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, ada satu orang pastor ya, dia pernah nanya ChatGPT. Ya, sekarang kan era-era ChatGPT ya. So there was a pastor ask ChatGPT, kalau kamu itu the devil ya, kalau kamu itu iblis gitu, what will you do to deceive, to separate human with God? Kamu akan ngelakuin apa gitu loh, biar manusia itu tidak bergantung sama Tuhan. Terus dia bilang, terus jawaban ChatGPT gini, kalau aku sebagai iblis ya, aku gak akan suruh manusia itu worship aku. I just need to convince human not to worship God. Gitu. Dan dia bilang, you know, he will tell human gitu, dia bakal kasih tahu manusia, you know, truth is subjective, relatif gitu. The truth is relative gitu loh. Semua orang itu your truth lah, my truth gitu ya. So it's relative gitu loh. So doesn't really matter as long as you're happy. It's alright. Jadi dia bikin kita punya pemikiran itu, you don't really need to know the truth, karena the truth is relative. Bikin bingung, bikin confused. Yang penting kamu happy aja, dan udah bagus. Nah ini, ya kita harus hati-hati. Ya, itu iblis itu bukan mau dia tidak akan convince kita untuk worship dia, tapi dia akan convince kita untuk nggak apa-apa, nggak usah worship Tuhan, nggak usah tahu kebenaran. Yang penting kamu happy. That's not right. Okay, kita mau tahu kebenaran karena kita tahu kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amen. And the fear of God, living in the fear of God. Aku tadi waktu dengar fear of God, ya. Then it's just pop up in my mind. Itu seperti kayak apa ya? Kalau kamu itu punya barang yang berharga, seandainya baru beli mobil baru gitu ya, harganya mahal banget gitu. What will you do? You will take care of it because it's precious. You will polish it, you will, you know, mungkin cuci tiap hari gitu ya. Make sure nggak ada dirt, nggak ada ini. Kita make sure kita jaga baik-baik. That is fear of God. Why? You fear there is a defect. You fear there is a dust. You fear, you know, it's no longer kayak, karena saking berharganya itu kita jaga baik-baik gitu. Kita jaga karena it's precious. You will never have a fear of God if you don't appreciate it. Kalau kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan itu sangat-sangat berharga, kita akan jaga baik-baik. Kita takut itu hilang, kita takut itu ada cacat, kita takut
itu nantinya kita nggak bertumbuh. Kita ada ketakutan yang takut hilang, takut rusak, bukan takut sebagai Tuhan akan hukum kita, bukan. Tapi kita takut it's no longer there. Maka kita jaga, kita rawat, kita baca firman, kita spend time with Him. You fear there is no longer fire up. Kita nggak terbakar lagi, kita nggak berapi-api lagi. So the fear of God is beyond love. It's really deep appreciation of something that is so precious in our life. Dan ini yang jadi doa saya, ya. Saya selalu bilang, Tuhan ajar saya untuk melihat karya penebusan-Mu itu. Ajar saya untuk menghargai karya penebusan Tuhan, karena biar saya tahu harga itu berapa mahal. Karena kalau saya tahu harga itu berapa mahal, saya akan jaga baik-baik. Dan ya Tuhan terus berkarya, dia terus reveal bagaimana karya penebusan itu begitu berharga. Dan saya percaya kita mau belajar firman Tuhan sama-sama, kita mau spend waktu sama-sama dengan Tuhan, kita mau jaga api ini. Amin. Iya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya ada pengumuman, kita akan ada cell group ya hari Jumat di tempat kediaman Pak Philip di Great Wall, ya, daerah Great Wall. Jadi teman-teman jam 6.30 hari Jumat ini kita kumpul sama-sama, kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, diskusi lebih lagi. Amin. 6.30 hari Jumat ini di Great Wall, daerah Great Wall ya, di kediaman Pak Philip. Yuk, mari kita berdoa, kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kehadiran-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang telah Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kalau Kamu membawa persembahan kami, Kamu membawa dengan penuh sukacita. Karena kami tahu apa yang kami punya itu milik Engkau. Thank you Daddy. Kami bersyukur Tuhan. Thank you. Haleluya Lord. Amen.
waktu apa yang Kau rancangkan diberkati Tuhan. Kemana Kau melangkah diberkati Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati Tuhan.